Silakan saudara ahli untuk menyampaikan pendapatnya tentang perkara yang sedang kita tangani selama ini. Untuk Terima perkara kasih. ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legal opinion saya tentang perbuatan ketidaktaatan terhadap hukum atau legal disobedience dari KPU terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Posisi kasus, pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan putusan nomor 90 PUU 21 tahun 2023 yang mengubah norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang sebelumnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Kemudian berdasarkan putusan MK tersebut, KPU mengeluarkan surat edaran nomor 1145 PL 014 SD 05 2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 untuk mempedomani putusan MK nomor 90. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023, KPU menerima pendaftaran bakal pasangan calon Prabowo Gibran dan dilanjutkan pada tanggal 26 Oktober, Prabowo Gibran melaksanakan tes kesehatan dengan menggunakan anggaran pemilu di RSPAD. Pada tanggal 27 Oktober 2023, KPU mengeluarkan berita acara nomor 1584 PL 014 BA 05 2023 tentang penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini tanpa pertimbangan bahwa tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden berdasarkan PKPU 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden berakhir pada tanggal 25 Oktober 2023. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 2023, KPU telah menerbitkan berita acara nomor 1589 PL 014 BA 05 2023 tentang verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan dokumen persyaratan bakal calon wakil presiden dinyatakan memenuhi syarat. Selain itu, dalam lampirannya terdapat kolom verifikasi persyaratan calon yang masukkan klausul berumur 40 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada KTPL dan atau akta kelahiran atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah dan terhadap kolom tersebut dinyatakan hasil verifikasi bakal calon wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi syarat. Pada tanggal 3 November 2023, KPU menerbitkan PKPU nomor 23 tahun 2023 sebagai perubahan dari PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Di samping itu, pada tanggal 13 November 2023, KPU telah mengeluarkan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan yang menyatakan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Apa yang dilakukan oleh KPU di atas menimbulkan pertanyaan sehubungan dengan keberadaan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 khususnya pasal 10 ayat 1 huruf D dan ayat 2 serta penjelasannya yang menerangkan bahwa tindak lanjut putusan MK dilakukan oleh DPR atau Presiden untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. KPU sepertinya dengan sengaja telah melakukan legal disobedience dengan tidak mentaati pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan setelahnya pun juga melanggar peraturan yang ada. B. Hukum yang dilanggar. Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 11 ayat 1 huruf D yaitu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan ayat 2 serta penjelasannya tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf D dilakukan oleh DPR atau Presiden. Serta penjelasannya ayat 1 huruf D yang dimaksud dengan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materi muatan yang dibuat terkait dengan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang secara tegas
dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 2, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 ayat 1D dan 2 di atas menyatakan bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Karena itu KPU yang mengeluarkan surat edaran nomor 1145 PL 14 SD 05/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik beserta pemilu tahun 2024 untuk mempedomani putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 merupakan tindakan yang menyalahi Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 di atas. Karena keputusan MK nomor 90 yang menambahkan usia 40 tahun menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah merupakan putusan yang memiliki sifat non-executable atau putusan yang tidak dapat dilaksanakan. Keputusan MK nomor 90 tersebut harus ditindaklanjuti oleh DPR dengan melakukan legislative review atau Presiden dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nomor 2. Dengan tidak adanya legislative review dari DPR maupun Perpu oleh Presiden, maka pada hakikatnya peraturan tetap berjalan secara substantif, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang pada pasal 169 menyebutkan persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah Q, berusia paling rendah 40 tahun. Karena itu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KPU sehubungan dengan tugasnya sebagai komisi yang menangani kasus pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres yang belum berusia 40 tahun menjadi tindakan yang salah yang dapat disebut sebagai tindakan legal disobedience atau ketidaktaatan terhadap hukum. Frasa legal disobedience menunjukkan tindakan sengaja untuk melanggar atau tidak patuh terhadap hukum atau peraturan tertentu walaupun masih dalam kerangka sistem hukum. Baca Peter V. Jones Introduction Law and Disobedience Res Publica. KPU dalam hal ini dengan sengaja tidak menaati aturan hukum sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 10 ayat 1 dan 2, serta penyesalannya dengan sebab yang tidak begitu jelas, tetapi malah membuat surat edaran untuk mempedomani keputusan MK Nomor 90. 3. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023, KPU menerima pendaftaran bakal pasangan calon Prabowo Gibran dan dilanjutkan dengan tanggal 26 Oktober 2023 Prabowo Gibran melaksanakan tes kesehatan dengan menggunakan anggaran pemilu. Lalu pada tanggal 27 Oktober 2023, KPU melakukan berita acara nomor 1584 tentang penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tindakan-tindakan KPU ini jelas menyalahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 yang menetapkan calon presiden dan wakil presiden harus berusia tidak kurang dari 40 tahun. Nomor 4. Akibat lanjutan dari pelanggaran tersebut secara sengaja, KPU juga telah melanggar peraturan dalam PKPU nomor 19 tahun 2023 pasal 13 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang menyatakan bahwa usia calon presiden dan wakil presiden tidak kurang dari 40 tahun. KPU pada tanggal 28 Oktober telah menerbitkan berita acara nomor 1589 tentang verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang menyatakan dokumen persyaratan bakal calon wakil presiden dinyatakan memenuhi syarat dengan memasukkan klausul yang berasal dari putusan MK nomor 90 bahwa calon wakil presiden telah memenuhi syarat karena pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Nomor 5, pada tanggal 3 November 2023 KPU menerbitkan PKPU nomor 23 tahun 2003 sebagai perubahan dari PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pasal 13Q dari PKPU tersebut diganti dengan pasal 13Q PKPU nomor 23 sehingga bunyinya berusia paling rendah 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Ini perbuatan legal disobedience yang jelas sekali karena keputusan MK nomor 19 tersebut merupakan putusan yang non-executable karena belum ada tindakan apa-apa baik dari Presiden maupun dari DPR. Kemudian tanggal 13 November
2023 KPU telah mengeluarkan putusan KPU nomor 1932 tahun 2023 tentang penetapan yang menyatakan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon peserta pemilihan umum dan wakil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Keputusan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 169 Ki di atas karena mengangkat wakil presiden yang berusia kurang dari 40 tahun. Tampak di sini bahwa karena KPU melakukan legal disobedience terhadap Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 1 dan 2 hingga penjelasannya, maka KPU terjebak ke dalam tindakan yang menyesatkan dalam setiap langkah yang diambil. Beberapa undang-undang yang lain pun yang berhubungan dengan pemilu juga akhirnya dilanggar juga. Kesimpulan, putusan MK nomor 90 merupakan putusan yang memiliki sifat non-executable karena menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 1 huruf D dan ayat 2 serta penjelasannya tentang pembentukan peraturan perundang-undangan harus ditindaklanjuti oleh Presiden atau DPR untuk merubah norma hukum pasal atau ayat dalam undang-undang yang dibatalkan atau dinyatakan Undang-Undang 45. Menurut penjelasan pasal 10 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 disebutkan bahwa tindak lanjut oleh Presiden atau DPR untuk mengubah rumusan norma hukum undang-undang yang dibatalkan itu agar tidak ada kekosongan hukum. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu memerintahkan agar Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yang mengatur syarat minimal usia cawapres 40 tahun, diubah terlebih dahulu. Setelah diubah, sesuai putusan MK nomor 90, KPU dapat melakukan konsultasi dengan DPR atau Presiden untuk melakukan perubahan peraturan pada pasal 169 Ki Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan KPU Nomor 19 tahun 2023 agar norma hukum atau pasalnya yang masih mengatur syarat minimal usia 40 tahun bagi cawapres diubah rumusannya sehingga sesuai dengan putusan MK nomor 90. Praktek yang dilakukan oleh Presiden atau DPR dan KPU ternyata tidak seperti yang diamanatkan dalam undang-undang. Presiden atau DPR mengabaikan perintah asal 10 ayat 1 Ki dan Undang-Undang Nomor 2 Undang-Undang ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 untuk menindaklanjuti putusan MK Nomor 90. Karenanya terjadilah kekosongan hukum dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur syarat minimal usia cawapres hingga sekarang. Celakanya lagi, KPU belum mengubah peraturan KPU Nomor 19 tahun 2023 yang masih mengatur usia minimal cawapres 40 tahun dan tiba-tiba KPU menerima dan menetapkan pendaftaran Gibran. Dengan demikian dalam konteks ini, di samping ada masalah kekosongan hukum soal syarat usia cawapres, juga ada masalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh KPU. Karena KPU tidak memiliki dasar hukum yang sah dan valid untuk menerima dan menetapkan Gibran sebagai cawapres. KPU pada tanggal 3 November melakukan penerbitan PKPU nomor 23 tahun 2003 sebagai perubahan PKPU 19 tahun 2003 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. KPU dengan demikian melanggar sumpah dan janjinya untuk melaksanakan atau menegakkan Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya. Ini merupakan bentuk pelanggaran etik yang sangat berat yang dilakukan oleh KPU. Jika diidentifikasi, maka beberapa pelanggaran hukum dapat disangkakan terhadap KPU sebagai berikut. Pertama, perbuatan melawan hukum dengan menerima pendaftaran dan menetapkan Gibran sebagai bakal cawapres karena syarat usianya tidak memenuhi 40 tahun menurut PKPU nomor 19 tahun 2023. Dua, perbuatan curang dengan memberikan perlakuan istimewa kepada Gibran dengan menyatakan memenuhi syarat usia pada saat mendaftar dan menetapkannya sebagai bakal calon wakil presiden. Tiga, melakukan abuse of power atau perbuatan senang-senang dan tanpa dasar hukum yang sah menerima pendaftaran Gibran dan menetapkannya sebagai bakal calon wakil presiden. Empat, melakukan penyelundupan hukum untuk menerima pendaftaran dan menetapkan status hukum sebagai bakal calon wakil presiden kepada Gibran. 5. Melakukan persekongkolan jahat untuk melawan hukum dan melakukan pembiaran atau memberikan perlakuan istimewa kepada Gibran dengan cara melawan hukum untuk diterima pendaftarannya dan mendapat status sebagai bakal cawapres. 6. Memberikan keterangan palsu dalam dokumen berita acara penerimaan pendaftaran Gibran. Dengan demikian, karena legal disobedience yang dilakukan oleh KPU telah mengakibatkan rentetan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran etika yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara ahli. Ya. Saya beri kesempatan
pengadu untuk bertanya pada ahli, tapi tolong pertanyaan disampaikan lewat saya ya, jangan langsung. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada juga enggak. Oke, terima kasih Yang Mulia. Izin sebelumnya kami sampaikan, karena ahli ini adalah kami yang hadirkan Yang Mulia, kami juga mengizinkan kepada pelapor yang lain untuk juga dapat menggunakan ahli yang kami hadirkan dalam rangka menguatkan dalil-dalil laporan daripada pelapor-pelapor yang lain. Begitu Yang Mulia. Baik, nanti kita pertimbangkan. Pertanyaan yang pertama, izin melalui Yang Mulia, kami ingin menanyakan, tadi sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh ahli, sampai pada posisi kesimpulannya bahwa maka pelanggaran hukum yang disangkakan terhadap KPU diantaranya adalah perbuatan melawan hukum dengan menerima pendaftaran dan menetapkan Gibran karena syarat usianya belum 40 tahun. Kemudian perbuatan curang dengan memberikan perlakuan istimewa kepada Gibran. Kemudian melakukan abuse of power atau perbuatan sewenang-wenang tanpa dasar yang sah menerima pendaftaran Gibran, yang kemudian menetapkannya sebagai bakal calon wakil presiden. Kemudian yang keempat, melakukan penyelundupan hukum untuk menerima pendaftaran dan menetapkan status sebagai calon wakil presiden kepada Gibran. 5, persekongkolan jahat, dan 6, memberikan keterangan palsu. Kami hanya ingin menegaskan kembali kepada ahli. Pertama adalah, apakah menurut ahli tindak lanjut putusan MK itu sudah dilakukan oleh DPR atau Presiden? Itu. Apakah pertanyaannya kita sampaikan semuanya dulu atau satu persatu? Semuanya sekalian, biar nanti jawab. Oke. Ya. Izin Yang Mulia, kalau boleh memberi saran, apakah diperkenankan misalnya ketika ahli menjawab baru kami mengajukan pertanyaan begitu? Tidak, sampaikan aja nanti biar dijawab para ahli, biar tidak terjadi perdebatan kusir di ruangan ini. Karena ini peradilan etik ya. Siap, terima kasih Yang Mulia. Kemudian, apakah pada saat penerimaan pendaftaran yang dilakukan oleh KPU itu satu perbuatan hukum? Apakah pada saat KPU menerima pendaftaran Prabowo Gibran pada tanggal 25 Oktober 2023 itu adalah perbuatan hukum? Kedua itu. Ketiga, jika itu perbuatan hukum, apakah perbuatan KPU itu adalah perbuatan melanggar hukum? Karena notabene usia Mas Gibran Rakabuming Raka belum berusia 40 tahun. Sebagaimana PKPU nomor 19 tahun 2023. Kemudian yang selanjutnya, apakah pada saat proses penerimaan pendaftaran peserta Pilpres 2024 itu, KPU menggunakan dasar hukum PKPU 19 tahun 2023? Dan apakah syarat di PKPU 19 2023 itu yang mensyaratkan berusia paling rendah 40 tahun itu diperuntukkan kepada semua orang yang mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden, atau dikecualikan untuk anak presiden, misalnya begitu. Jadi kami ulang Yang Mulia, cukup pertanyaan ya. baru. Saya kira sudah cukup jelas ya, ahli mendengarkan ya, nggak perlu diulang. Oke. Ya, cukup ya tanya ya. Masih ada lagi Yang Mulia. Ya silakan. Karena banyak yang perlu harus kami pertanyakan. Kemudian berkaitan dengan berita acara penerimaan pendaftaran, Bapak Anies Baswedan dengan Bapak Muhaimin itu mendaftar di KPU tanggal 19. Kemudian Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD itu tanggal 19 Oktober juga. Kemudian Bapak Prabowo dan Mas
Mas Gibran Rakabuming Raka itu mendaftar tanggal 25 Oktober 2023. Namun faktanya KPU membuat berita acara penerimaan pendaftaran pada tanggal 27 Oktober 2023. Menurut ahli, bagaimana pendapat ahli tentang itu? Selanjutnya, apakah dalam berita acara penerimaan pendaftaran itu terdapat keterangan palsu yang tidak sesuai kejadian pada saat pendaftaran itu dilakukan? Selanjutnya, ada tes kesehatan pada tanggal 26 Oktober 2023. Yang kita tahu, tes kesehatan itu menggunakan anggaran pemilu. Apa pendapat ahli ketika berita acara penerimaan pendaftaran baru dibuat tanggal 27 Oktober, sedangkan tes kesehatan sudah dilakukan sebelum ada berita acara itu dibuat? Apakah itu masuk abuse of power atau seperti apa? Mohon nanti ahli bisa menjelaskan itu. Kemudian yang selanjutnya, PKPU nomor 23 tahun 2023 yang terbit pada 3 November 2023. Apakah PKPU nomor 23 tahun 2023 itu dapat diberlakukan untuk menjadi dasar hukum penerimaan pendaftaran tanggal batas waktu 25 Oktober? Dan apakah juga dapat diberlakukan untuk berita acara verifikasi dokumen pada tanggal 28 Oktober? Kemudian yang terakhir, apakah pendapat ahli, apakah tindakan-tindakan komisioner KPU itu jelas-jelas bertentangan dengan pasal 11 Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Terima kasih yang mulia. Terima kasih saudara pengadu untuk perkara 135. Silakan saudara ahli untuk menjawab. Terima kasih. Dari beberapa pertanyaan tadi bisa saya rangkum. Pertama, bahwa yang menjadi permasalahan itu KPU tidak melakukan tindakan apa-apa yang berhubungan dengan keputusan MK nomor 90, kecuali KPU kemudian pada tanggal 17 Oktober mengeluarkan surat edaran kepada pimpinan partai politik. Mestinya KPU, saya jelaskan di sini, itu harusnya berusaha supaya Presiden atau DPR melakukan tindak lanjut terhadap keputusan MK tersebut. Karena keputusan MK itu non-executable, executable, ya tidak bisa dieksekusi karena tanpa adanya tindak lanjut dari MK nomor 90 tersebut, yaitu apakah tindak lanjut oleh DPR atau oleh Presiden. Sampai sekarang kita belum mendengar apakah Presiden atau DPR melakukan tindak lanjut terhadap langkah tersebut. Jadi sebetulnya sampai sekarang pun MK itu belum bisa dieksekusi karena belum ada putusan dari baik dari Presiden maupun ataupun oleh DPR, begitu. Nah, karena itu maka semua peraturan-peraturan yang masih kembali ke peraturan asal, yaitu peraturan seperti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 17 Undang-Undang Nomor 17 itu ya, Undang-Undang Pemilu tetap harus berasal dari situ. Kemudian juga KPU kemudian menerbitkan PKPU-nya juga sama, yaitu harus merujuk kepada putusan yang sama. Tidak boleh ada perubahan apa-apa. Nah, ini saya tidak tahu kenapa kemudian KPU melakukan sesuatu merubah dengan dasar keputusan MK nomor 90 itu dianggap sebagai keputusan yang executable. Padahal itu tidak bisa dieksekusi sama sekali tanpa ada tindakan dari Presiden atau DPR, begitu. Itu pokoknya begitu. Jadi karena dia tidak mentaati satu undang-undang, semuanya kemudian menjadi bermasalah, begitu.
Gitu ya. Kemudian tadi pertanyaan tentang apakah itu hanya berlaku untuk 1-2 orang, tidak, itu berlaku untuk semua orang, ya, bahwa semua orang siapapun yang akan mendaftar sebagai calon presiden atau wakil presiden itu harus berusia 40 tahun. Tidak boleh itu dirubah dulu. Jadi sekarang permasalahan kemudian KPU itu menciptakan peraturan yang nomor PKPU nomor 23 itu suatu yang keliru, karena Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sendiri itu belum ada perubahan apa-apa, belum ada tindakan apa-apa terhadap keputusan MK tersebut. Kemudian apakah PKPU nomor 23 itu bisa berlaku untuk suatu yang untuk membawahi usia presiden 40 atau sebagai pimpinan hasil dari pemilihan umum. Saya kira tidak bisa, karena pertama Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu belum disentuh sama sekali. Yang kedua, tidak ada, kita selama ini membuat suatu peraturan itu yang retractable. Jadi yang bisa dilakukan untuk mencakup keputusan keputusan atau perbuatan hukum sebelum undang-undang itu diciptakan, kan nggak bisa. Jadi undang-undang yang non retractable itu adalah undang-undang yang semua undang-undang, tidak bisa undang-undang yang bisa diberlakukan mundur, itu tidak bisa. Ini saya juga nggak tahu ya kenapa KPU kemudian membuatnya membuatnya PKPU nomor 23 itu sudah belakangan, tidak sebelum semua dilakukan, tapi dia itu dirubah dan diatur dalam waktu yang belakangan, begitu. Dan saya kira itu dalam penelitian kami, tindakan-tindakan itu yang bisa tadi kami contohkan sebagai tindakan yang abuse of power, karena dengan demikian KPU menganggap sebagai komisi yang bisa melakukan perbuatan dengan merubah undang-undang atau merubah peraturan tanpa kemudian undang-undang yang pokok, yaitu undang-undang yang untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi itu dilakukan dulu. Sampai sekarang tidak ada atau tindakan terhadap Mahkamah Konstitusi, tidak ada. Terima kasih.